50 orang yang ada di tempat ini. Namun mari kita mengeluarkan suara kita seakan kita ada 1000 orang di tempat ini. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita undang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kita mau angkat lagu pujian kita. Bapa Engkau benar.
satu-satunya yang ku Mungkin percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau ada sampai saat ini memberkati, bahkan menyertai kehidupan kami. Inilah ibadah kami Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan Yesus. Memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di altar, Tuhan, Engkau tahu setiap keterbatasan kami. Tapi melalui Tuhan, kami tidak percaya semua kami yang ada di tempat ini tidak memandang keterbatasan kami, melainkan kemuliaan Tuhanlah yang berpancar dalam hidup kami. Begitu juga Tuhan dalam jemaat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, puji nama Tuhan. Masih 3 orang. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan sebentar kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan kita angkat lagu pujian dan doa dari Tuhan. Puji nama Tuhan.
bersama dengan Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Saat sebentar Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, bahkan pikiran kami. Kami siap Bapa yang baik untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Masih belum semangat? Shalom. Ya. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dalam Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16. Sudah dapat katakan amin? Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Haleluya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Di sini saya mau membawakan tema firman Tuhan, yaitu tentang keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Pastinya teman-teman, bahkan yang sudah hadir semalam, kita sudah menyaksikan bahwa pemulihan itu sudah terjadi bagi kita pribadi lepas pribadi. Amin. Ya, di sini saya mau bersaksi tentang waktu saya masih SMA. Jadi saya pernah menyimpan dendam dengan abang saya sendiri, dan kelas 3 saya mengalami pemulihan ketika saya mengikuti KKR di gereja. Saya diajak oleh teman saya, dan di situ ada gembala yang memanggil bagi siapa yang mau dipulihkan boleh hadir di depan. Nah, di situ secara pribadi hati saya tersentuh dan saya maju ke depan. Saya didoakan, dan di situ saya mengalami pemulihan, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mengaku, terbuka dan jujur, maka kita mengalami pemulihan saat kita datang kepada Tuhan dengan pengakuan kita. Nah, di sini saudara-saudara yang terkasih, kita mau membahas apa itu keterbukaan. Keterbukaan adalah pengakuan akan dosa-dosa, yaitu yang keluar dari mulut kita sendiri. Nah, di balik keterbukaan itulah tersimpan pemulihan. Nah, semalam kita sudah merasakan kasih Tuhan dan kita sudah dipulihkan. Mungkin teman-teman ada yang mengalami beban hidup, ada yang mungkin bermasalah dengan keluarga, teman, sahabat, bahkan siapapun itu pastinya sudah dipulihkan oleh Tuhan pada saat KKR semalam. Amin. Ya, tentunya sebelum kita menaikkan doa-doa kita, haruslah kita saling mengaku dosa sehingga kita bisa dipulihkan. Ketika kita datang berdoa, tetapi kita masih terikat dengan dosa, tentu akibatnya doa-doa kita itu akan terhalang, tidak akan dijawab Tuhan, karena kita masih menyimpan sakit hati, baik itu kita masih belum mengaku dosa-dosa kita, maka doa-doa kita itu akan terhalang, tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Nah, dapat kita buka juga di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini merupakan ayat pendukung dari tema kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, itu kan tadi saya mengatakan ada pengertian keterbukaan. Nah, menurut keterbukaan, menurut pengertian pastoral, di sini keterbukaan itu adalah ucapan luapan hati nurani dan merupakan langkah menuju pemulihan jiwa yang terluka bagi seseorang yang mengalami masalah. Tentunya kita tahu bahwa ada orang-orang yang mengalami keterlukaan ataupun hatinya yang luka, baik itu dibuat oleh saudaranya, baik itu sahabatnya, bahkan keluarganya. Nah, di sini kita akan belajar bahwa terbuka itu merupakan awal dari pemulihan. Nah, ada contoh dalam Alkitab di dalam Lukas 8 ayat 45 sampai ayat 48. Di sini tentang perempuan 12 tahun yang mengalami menderita pendarahan dan ia berani mengakui perbuatannya yang ia alami, yang ia lakukan. Bahkan ia mengalami pemulihan di situ dan sakitnya pun sembuh. Nah, di dalam pemulihan saat KKR semalam pun sudah banyak yang kita lihat, bukan hanya kita secara pribadi, tetapi orang lain juga yang datang pada saat itu mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin. Nah, di sini saya mau membagikan 3 poin tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu panjang-panjang, nanti kita tidak akan pulang. Nah, yang pertama yaitu mengapa kita perlu mengaku, mengapa kita perlu jujur. Nah, arti jujur ini, kita perlu mengaku atau jujur kepada siapa? Di sini kita mengaku ataupun jujur kepada Tuhan. Mengapa kita perlu mengaku? Yang pertama yaitu supaya hati kita itu tetap bersih dan benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, supaya kita itu berkenan ketika kita datang kepada Tuhan. Jadi kita tidak merasa aku tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan karena aku punya dosa, punya kesalahan, mungkin sudah melukakan hati Tuhan. Nah, di sini yang ketiga, supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan. Selanjutnya, mengapa kita perlu mengaku ataupun jujur? Agar kita mengalami pemulihan seperti tema kita. Dan juga supaya kita juga terlepas dari belenggu dosa. Supaya kita tidak terikat dengan dosa, maka diperlukan pengakuan lewat mulut kita sendiri di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua yang mau saya bagikan saudara-saudara yang terkasih, bagaimana cara kita mengakui dosa ataupun luka di dalam hati kita yang pernah kita alami. Ada yang tahu bagaimana caranya supaya kita mengakui dosa itu? Supaya kita mengatakan lewat mulut bibir kita di hadapan Tuhan. Hanya satu, yaitu jujur. Dengan kita jujur, dengan kita datang kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pemulihan. Nah, poin yang terakhir, poin yang ketiga, kepada siapa kita akan terbuka? Kepada siapa kita akan mengaku jujur untuk mengakui dosa-dosa kita? Mungkin kepada orang-orang yang terdekat kita, kepada orang-orang yang kita percayai. Di sini ada orang-orang yang dipercayai. Ternyata aminnya masih 1-2 orang. Nah, di sini kita bisa jujur kepada orang-orang yang kita percayai, yang kita anggap bisa menjaga apa yang kita katakan, apa yang kita akui di hadapannya. Bukan hanya itu saja. Bisa kepada hamba Tuhan seperti Bapak Gembala ataupun para pelayan Tuhan, kepada saudara-saudara kita dalam satu pelayanan. Dan yang paling utama itu, kita harus jujur dan terbuka kepada Tuhan.
Tuhan yang paling utama yang perlu kita temui, yang perlu kita jumpai lewat doa kita untuk mengaku dosa kita ataupun rasa sakit hati kita itu. Kenapa kita harus jujur? Seperti firman Tuhan yang telah kita baca, doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa kita dengan mengaku dengan jujur kepada sesama kita, terkhusus kepada Tuhan, maka kita akan saling mendoakan. Kadang kita menemui di dalam gereja, aku takut terbuka, aku takut jujur. Misalnya aku melakukan dosa, misalnya aku sedang dendam kepada si ini, sedang merasa sakit hati kepada si ini. Kalau kita jujur, pasti di dalam hati kita bahkan pikiran kita, pastinya mereka tidak akan bisa menjaga apa yang kita katakan. Kita akan diejek, pastinya ya kan? Nah, di situ timbullah kurang percaya untuk terbuka. Nah, tetapi ketika kita jujur kepada hamba Tuhan, kepada saudara-saudara kita dalam satu pelayanan, maka di situ seperti firman Tuhan, kita tidak akan diejek, kita tidak akan diasingkan, tetapi kita itu akan didoakan dan sama-sama untuk saling mendoakan, tidak menjatuhkan. Amin firman Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini bisa kita mengerti, bisa kita lakukan, bahwa kita juga mengerti tentang keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Haleluya. Saya ajak pemain musik. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersaat teduh sejenak. Kita mau merenungkan kesalahan-kesalahan yang telah kita buat. Saya mau mengajak kita semua untuk mengakuinya di hadapan Tuhan dengan berkata jujur lewat mulut kita sendiri. Haleluya. Kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil, Tuhan. Yang terluka, bahkan yang merasa tidak layak, Tuhan sanggup pulihkan. Bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita. Engkau yang terluka, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan.
hidup kami Tuhan, ubahkan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Walaupun singkat, tapi mengingatkan kami Tuhan untuk terbuka, untuk jujur di hadapan Bapa yang baik, supaya kami mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Firman-Mu sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sabtu 20 Mei 2023 yang pertama, petugas pelayanan ibadah pada Sabtu 27 Mei 2023, pengkhotbah Saudara Siska Jepua, pemimpin pujian Saudari Haryanti Warupu, singer Saudari Melisi Hombing, dan kami juga mengundang saudara-saudari yang ingin terlibat dalam pelayanan di tempat ini boleh menghubungi kami pengurus. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah ke tempat ini. Kiranya hadirat Tuhan sampai di setiap hati kita. Kami juga keluarga besar Pastoral Ministry Desi Asyawang mengucapkan terima kasih kepada kakak abang dari Pastoral Counseling, Prodi Pastoral Counseling yang mau membawakan kita dalam ibadah hari ini. Kiranya jika ini untuk pemenuhan tugas, Tuhan memberkati sehingga mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, demikian waktu ibadah kita pada malam hari ini. Saya serahkan kepada kedua syafaat oleh Kak Abdel Habu. Tuhan yang pakai mereka, Tuhan yang memberkati mereka, memberkati pekerjaannya, bahkan program-program yang sudah dijalankan, bahkan yang belum terjalankan, Tuhan berkati supaya berjalan dengan baik dan boleh menjangkau sampai ke daerah-daerah terdalam, terpencil, terluar Bapak. Dan Tuhan yang turut campur tangan. Berkati juga gereja-gereja Tuhan yang berada, yang melakukan ibadah Tuhan, berkati mereka Bapak. Pemimpin-pemimpin gereja yang ada di dalamnya Tuhan, pakai mereka menjadi perpanjangan Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitarnya Bapak. Biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan bekerja atas mereka Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat kota di mana Tuhan kami membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan pimpin kami masuk ke dalam rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Dalam tangan kami serahkan hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, dan sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa. Di hari Kamis itu siap ibadah saya ada janji sama kawan mau wawancara ke Ciborong untuk tugas sekolah, tugas kuliah. Jadi saya terburu-buru dari sini, dari gereja siap ibadah, saya pulang langsung ke kos saya dan saya siap-siap untuk pergi ke Ciborong. Ternyata sampai ke Ciborong kami tertunda wawancaranya karena di situasi situ ustadznya tidak ada di tempat. Jadi kami membuat jadwal lagi untuk wawancara berikutnya. Jadi di situ saya sudah merasa kesal karena saya sudah mempersiapkan ataupun terburu-buru dari gereja walaupun ditahan Bapak Gembala supaya tidak pergi dari gereja. Tapi saya memaksakan diri karena itu memang tugas dari keluarga saya.
Jadi dari Ciborong saya berkendara bersepeda motor mau sampai ke kos di simpang rumah baca. Di situ saya memang merasa kayak kesal kayak gitu. Kenapa sih sudah cari-cari ke sana, udah terburu-buru, tapi tidak jadi kayak gitu. Jadi di situ memang saya mengakui saya agak melamun karena aku memikirkan itu. Tapi di situ memang musibah kita tidak tahu musibah kapan terjadi pada kita. Di situ saya udah berapa kali dari situ, saya tidak pernah terpleset ataupun jatuh di situ. Tetapi di waktu saya pulang dari Ciborong saya berpapasan dengan mobil yang besar, mobil ARS, dan saya di Tekom itu saya melihat minyak tumpah dan saya terlalu agak mengerem begitu. Saya tergelincir, motornya tergelincir dan saya terguling-guling sampai 2 meter. Mungkin kejadian itu sangat menegangkan karena pakaian saya juga udah tergores karena terlalu istrinya kan. Pakaian saya yang saya pakai itu udah robek koyak, tidak layak lagi dipakai. Jadi di situ saya merasa kebaikan Tuhan itu ada di dalam diri saya, karena saya berpikir-pikir sepeda motor saya hampir masuk ke kolong mobil dan saya juga hampir masuk ke kolong mobil itu, tetapi Tuhan menyelamatkan ataupun berkehendak lain. Mobilnya tiba-tiba langsung berhenti, mereka turun semua menolong saya, dan saya merasa saya masih diselamatkan Tuhan ataupun masih disayangi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ya, pertolongan Tuhan itu nyata, walaupun dia tergelincir oleh serangan ada dan kakinya, saudara-saudara.